Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Harunisa dengan NIM 22037555 dari kelas 4A PGSD. Di Indonesia, pembelajaran bahasa Inggris sudah mulai diperkenalkan sejak jenjang sekolah dasar sebagai upaya untuk membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek melakukan langkah yang tepat dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024. Salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah penguasaan kosakata atau vocabulary. Menurut Sari et al. Tahun 2023, penguasaan kosakata yang memadai merupakan prasyarat utama dalam pengembangan keterampilan berbahasa lainnya seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Praktik pengajaran kosakata bahasa Inggris di sekolah dasar di era sekarang juga tentu masih banyak menghadapi tantangan. Berdasarkan pengalaman saya selama P3K di salah satu SD kemarin, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai kosakata bahasa Inggris karena pembelajarannya itu cenderung masih bersifat hafalan dan monoton. Misalnya, guru itu sering hanya memberikan daftar kata dan meminta siswa untuk mengulanginya. Akibatnya, siswa cepat bosan dan tidak termotivasi untuk menggunakan kata tersebut dalam konteks nyata. Hal serupa pun terjadi dari salah satu artikel yang saya baca dengan peneliti yaitu Ika Dikvigiana, Nyoman Yuda Astriayu Widyari, Nimade Rianovayanti, dan Nilu Sudiantri. Mereka melakukan pengabdian di salah satu SD yang berada di Bali dan menemukan bahwa masih rendahnya penguasaan kosakata dasar bahasa Inggris di kalangan peserta didik sekolah dasar. Pendekatan minat belajar peserta didik terhadap bahasa Inggris itu cukup tinggi. Pendekatan dan pembelajaran yang selama ini diterapkan itu cenderung masih bersifat konvensional dan kurang melibatkan peserta didik secara aktif. Kurangnya inovasi dalam penyampaian materi membuat proses belajar itu menjadi kurang menarik, sehingga berdampak pada rendahnya keterlibatan peserta didik serta lambatnya peningkatan kemampuan berbahasa mereka. Menurut Cameron tahun 2001, anak-anak usia sekolah dasar itu memiliki karakteristik belajar yang unik, yaitu menyukai aktivitas bermain, eksploratif, dan bersifat visual. Nah, oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik ini sangat diperlukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik dan bermakna, yaitu dengan pengembangan modul ajar yang menggunakan strategi pembelajaran game-based learning dengan memanfaatkan unsur permainan dan memperkuat pemahaman kosakata dan pengucapan. Dalam pengembangan modul ajar ini, peserta didik tidak hanya belajar kata baru, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam game-based learning seperti wordball untuk melatih vocabulary dan juga pronunciation. Menurut Sitohang et al. Tahun 2024, Wordwall merupakan media interaktif yang menyediakan fitur-fitur dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan guru dalam kelas. Media Wordwall menyediakan fitur seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, dan lain sebagainya. Nah, selain diberikan pendekatan game-based learning, model pembelajaran pun menggunakan project-based learning dengan membuat proyek akhir berupa My First Vocabulary, yaitu kumpulan nama buah beserta gambarnya dalam bahasa Inggris. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi menggunakan konseptual dan tetap terarah pada capaian kompetensi kurikulum merdeka. Secara epistemologis, pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan penerapan game-based learning merupakan salah satu turunan dari teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Pratiwi et al. Tahun 2024, hal yang didasari dari pemikiran Piaget menyatakan bahwa kecerdasan anak bukanlah suatu bawaan sejak lahir atau sesuatu yang didapatkan dari pengalaman semata, melainkan dari adanya tindakan yang dilakukan oleh sang anak. Piaget juga berpikiran bahwa bermain merupakan salah satu tindakan yang tak terpisahkan dari tahap perkembangan kognitif anak. Sedangkan model pembelajaran project-based learning berlandaskan pada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Sejalan dengan itu, menurut Halimah dan Marwati tahun 2022, project-based learning merupakan pendekatan sekaligus model pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengeksplorasi masalah dunia nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang dipelajarinya, sehingga peserta didik dapat menentukan solusi kreatif dalam memecahkan masalah serta mempresentasikan produk proyeknya kepada halayak. Oleh karena itu, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi mengkonstruksi sendiri pemahamannya melalui permainan digital seperti wordball, serta melalui proyek nyata dengan membuat
word vocabulary. Adapun sintaks dari model PJBL yang dikemukakan oleh Putri dan Siti tahun 2021 antara lain adalah tahap pertama penentuan proyek, tahap kedua perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, langkah ketiga penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, langkah keempat penyelesaian proyek dan fasilitas dan juga monitoring guru, yang kelima penyusunan laporan atau publikasi proyek, dan terakhir tahap evaluasi proyek. Pelajaran berbasis proyek dan permainan ini memberikan manfaat besar. Peserta didik menjadi lebih berani berbicara, meningkatkan pelafalan, serta lebih mudah mengingat kosakata baru karena mereka itu bermain sambil belajar. Nilai-nilai seperti kerjasama, rasa ingin tahu, dan juga tanggung jawab itu tumbuh ketika mereka bekerja dalam kelompok. Guru pun dapat menilai kemampuan siswa secara lebih otentik, tidak hanya dari hafalan, tapi juga dari produk dan proses belajar mereka. Modul ini memiliki kelebihan. Yang pertama, pembelajaran itu menjadi lebih menarik karena peserta didik belajar sambil bermain menggunakan wordball. Yang kedua, peserta didik lebih cepat mengingat kosakata karena melibatkan gambar. Yang ketiga, pelafalan menjadi lebih baik karena peserta didik dapat berinteraksi dengan guru dari kosakata yang diucapkan. Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti pembelajaran dengan wordball itu memerlukan koneksi internet yang stabil dan juga perangkat digital yang memadai. Selain itu, guru perlu memiliki kemampuan digital dasar untuk membuat permainan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Meski demikian, secara keseluruhan, modul ini menjadi inovasi pembelajaran bahasa Inggris yang selaras dengan semangat kurikulum mereka, yaitu pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpihak pada peserta didik. Mungkin sekian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.